Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, di dalam video kali ini mari kita telaah lebih mendalam menurut pandangan Islam tentang fenomena hewan kaki seribu, khususnya mengenai bahaya-bahaya hewan kaki seribu ketika hewan tersebut masuk ke dalam rumah menurut ajaran Islam. Dan kita akan mencoba membahas menurut pandangan Islam mengenai si kaki seribu yang dipercaya dan sering diyakini sebagai perantara ilmu santet tingkat tinggi. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas beberapa tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hewan kaki seribu masuk ke dalam rumah kita. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, hewan kaki seribu meskipun hewan ini termasuk hewan kecil dan tampak tidak berbahaya, namun seringkali hewan ini dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan dan sangat berpotensi membawa dampak negatif, terutama dalam keyakinan dan kepercayaan orang Jawa. Namun dalam kepercayaan tersebut perlu kita pahami apakah hal ini hanya sekedar mitos saja ataukah memang ada dasarnya khususnya dalam keyakinan kita. Dan melalui video ini kita akan mencoba membahas tentang dampak dari kehadiran si kaki seribu di dalam rumah kita, seperti yang dipercaya akan munculnya mimpi buruk dan sulit tidur. Serta kita juga akan membahas bagaimana hal ini bisa mempengaruhi kesejahteraan hidup kita sehari-hari. Bahkan tak hanya itu saja, kita juga akan membahas konsepsi kaki seribu sebagai jelmaan jin atau siluman, dan apakah hal ini berkaitan dengan Islam ataupun tidak. Dan apakah memang ada keterkaitan antara kaki seribu dengan makhluk gaib. Simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, sebelumnya kami memohon kepada antum semuanya, khususnya yang belum bergabung di channel ini, agar segera bergabung di channel Asma Sejati ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya, agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi setiap orang. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, hewan kaki seribu merupakan salah satu hewan yang kerap kali kita temukan di halaman rumah. Bahkan tak jarang ia masuk ke dalam rumah kita dan mungkin akan mengganggu kenyamanan penghuni rumah tersebut. Hewan ini termasuk hewan yang suka memakan sampah atau sayuran yang membusuk, dan hewan ini seringkali tinggal di tempat yang lembab. Yang mana hewan ini sebenarnya memiliki rata-rata antara 80 dan 400 kaki, dan di saat hewan ini masuk ke dalam rumah, maka sebaiknya kita tetaplah berhati-hati, karena hewan kaki seribu dipercaya bisa menjadi perantara ilmu santet tingkat tinggi. Bahkan dalam pandangan Islam, hewan ini dianggap hewan yang membahayakan
Lalu apa saja bahaya dari hewan tersebut? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Menurut berbagai sumber menyebutkan bahwa hewan ini termasuk hewan yang berbahaya, sehingga banyak yang menganggap membunuh hewan kaki seribu pun itu diperbolehkan. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Abbas, beliau menyampaikan bahwa jika ada hewan yang mengganggu, khususnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka diperbolehkan untuk membunuhnya asalkan tidak menggunakan api. Adapun jika hewan kaki seribu ini masuk ke dalam rumah, melihat dari berbagai sumber banyak yang menyampaikan bahwa hal ini bisa menjadi pertanda baik dan juga bisa menjadi pertanda buruk. Berikut ini beberapa tanda jika hewan kaki seribu masuk ke dalam rumah. Yang pertama, yaitu sebagai pertanda santet tingkat tinggi dan pertanda jin tingkat tinggi. Sehingga jikalau kaki seribu ini masuk ke dalam rumah, maka terkadang dianggap sebagai tunggangan ataupun perantara santet tingkat tinggi. Dan itu berarti ada orang yang jahat yang memiliki dendam dan berencana menghancurkan kita dan keluarga kita. Dan biasanya jika hal itu benar, maka yang akan kita rasakan oleh setiap penghuni rumah tersebut, mereka akan banyak merasa kepanasan dan lain sebagainya. Kemudian tanda yang kedua, yaitu dapat menyebabkan datangnya mimpi buruk. Dan jikalau kaki seribu ini masuk rumah yang berasal dari pengaruh santet, maka nantinya biasanya Anda akan sering bermimpi buruk, karena kaki seribu ini telah dibekali dengan ilmu hitam yang akan mendatangkan aura dan energi buruk di rumah tersebut. Lalu tanda yang ketiga, yaitu akan susah tidur. Maka dengan adanya kaki seribu masuk ke dalam rumah, jika sudah ditumpangi dengan makhluk gaib, maka bisa membuat penghuni rumah tersebut menjadi susah tidur dan badan terasa panas. Kemudian tanda yang keempat, yaitu sebagai jelmaan jin atau siluman. Karena menurut kepercayaan orang Jawa, hewan kaki seribu ini dipercaya sebagai perwujudan jin ataupun siluman. Terlebih hewan kaki seribu ini sangat suka sekali berada di tempat-tempat yang lembab dan juga sepi, seperti di sudut-sudut rumah dan lain sebagainya. Lalu tanda yang kelima, yaitu dapat mengeluarkan racun. Meskipun hewan kaki seribu ini tidak menggigit ataupun menyengat, namun tetap saja hewan ini bisa mengeluarkan racun. Karena sejatinya ketika hewan ini merasa terancam, maka hewan ini akan mengeluarkan substansi yang beracun, yang dikhawatirkan racunnya bisa membuat kulit seperti terbakar, bengkak, gatal-gatal hingga melepuh. Selain itu juga, racun dari hewan ini bisa menimbulkan radang yang mungkin akan membuat tubuh menjadi pusing, mual, dan sesak napas. Namun selain tanda-tanda di atas tadi, penyebab masuknya kaki seribu ke dalam rumah itu bisa saja disebabkan karena menyimpan makanan sembarangan atau menyisakan makanan di berbagai tempat. Karena sejatinya hal ini bisa mendatangkan kaki seribu masuk ke dalam rumah kita yang disebabkan karena aroma makanan tersebut. Bahkan masuknya kaki seribu tersebut bisa juga disebabkan karena kondisi rumah yang lembab, dan kelembaban inilah yang bisa mengundang hewan ini masuk ke dalam rumah kita, karena hewan ini sangat menyukai hidup di area yang basah dan juga lembab. Dan selain itu juga, penyebab masuknya kaki seribu ke dalam rumah kita bisa saja disebabkan karena banyaknya dedaunan yang mungkin berserakan di dapur ataupun di rumah kita. Karena sejatinya hewan ini, ia sangat menyukai tempat-tempat yang banyak daun yang berserakan. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bahwa pandangan dalam masalah ini itu bersifat kepercayaan spiritual dan tentunya tidak ada dasar dalilnya. Maka jikalau kita kedatangan hewan kaki seribu di dalam rumah kita,
tentunya itu tidak serta-merta selalu dikait-kaitkan dengan hal yang gaib saja, karena penyebabnya bisa saja karena hal yang lain. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.